Salam sejahtera untuk semuanya. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom atau yang dikenal dengan teori atom. Teori atom yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat dari materi tersebut. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama atau identik, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia terjadi karena penggabungan atom-atom menjadi senyawa atau penguraian senyawa menjadi atom-atomnya kembali. Teori atom Dalton memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan partikel dasar atom. Dalton menggambarkan bahwa atom itu berbentuk bulat, pejal, dan padat. Teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif, dalam hal ini proton, dan di sekitar muatan positif tersebut tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan proton sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bersifat netral. Teori atom Thomson memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif dalam atom. Thomson menggambarkan bahwa atom itu merupakan suatu bola pejal bermuatan positif, sementara elektron yang bermuatan negatif berada di antara muatan positif tersebut dengan jumlah yang sama banyak. Thomson mengibaratkan bahwa bola pejal bermuatan positif itu diibaratkan dengan roti, sementara elektron yang tersebar merata di antara muatan positif tersebut diibaratkan dengan kismis, sehingga teori atom Thomson itu dikenal juga dengan teori roti kismis. Teori atom yang berikutnya adalah teori atom Rutherford. Berdasarkan penelitiannya, Rutherford menemukan bahwa atom terdiri dari inti yang sangat kecil yang bermuatan positif. Sebagian besar dari atom tersebut merupakan ruang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom. Sementara elektron beredar di sekitar inti dengan kecepatan yang sangat tinggi pada jarak tertentu. Kelemahan dari teori Rutherford yaitu dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron yang beredar mengelilingi inti tidak jatuh ke dalam inti atom. Model atom Rutherford digambarkan bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan neutron yang disebut dengan nukleus, sementara elektron beredar di sekeliling inti dengan kecepatan yang sangat tinggi, digambarkan seperti berikut. Teori atom berikutnya adalah teori atom Bohr atau dikemukakan oleh Niels Bohr. Bohr menyempurnakan teori atom dari Rutherford. Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom bermuatan positif, dan di sekitar inti atom beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Jadi di sini sudah berbeda dengan Rutherford. Kalau Rutherford mengatakan bahwa elektron beredar mengelilingi inti pada jarak tertentu. Nah, di sini ternyata bahwa elektron itu berada pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi, lintasannya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa yang disebut dengan orbit. Selama elektron berada pada lintasannya atau berada dalam orbitnya,
tidak ada penyerapan dan pelepasan energi. Hal ini menjawab teori Rutherford. Kalau Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron yang beredar mengelilingi inti tersebut tidak jatuh ke dalam inti. Dan di sini dinyatakan bahwa selama dia berada di dalam lintasannya, tidak ada penyerapan dan pelepasan energi, sehingga elektron tidak akan jatuh ke dalam inti. Jika elektron berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, maka akan menyerap energi. Penggambaran teori Bohr adalah sebagai berikut. Inti bermuatan positif masih sama dengan Rutherford, sementara elektron-elektron beredar mengelilingi inti pada orbit-orbit tertentu. Jadi kulit elektronnya atau orbitnya ada beberapa. Lintasan-lintasan elektron pada atom disebut orbit atau kulit, atau disebut juga dengan tingkat-tingkat energi, dilambangkan dengan N. Jumlah elektron maksimum setiap kulit dirumuskan dengan 2N kuadrat. Ini berlaku sampai dengan kulit keempat. Jadi kalau kulit pertama, kulit K, N-nya sama dengan 1, maka jumlah elektron maksimumnya 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Kulit kedua, kulit L, N-nya sama dengan 2. Jumlah elektron maksimumnya 2 kali 2 kuadrat, yaitu 8. Kulit ketiga, N-nya sama dengan 3. Jumlah elektron maksimum 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Kulit keempat, jumlah elektron maksimumnya 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 32. Elektron maksimum pada kulit kelima, keenam, dan ketujuh tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rumusan 2N kuadrat. Jumlah elektron maksimum pada kulit kelima sama dengan 32, jumlah elektron maksimum elektron pada kulit keenam sama dengan 18, jumlah elektron maksimum pada kulit ketujuh sama dengan 8. Kenapa tidak memenuhi rumusan 2N kuadrat? Itu akan dijelaskan kemudian. Teori atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat menerangkan spektrum atom yang sederhana, misalkan hidrogen, yang memiliki nomor atom 1. Tidak dapat menjelaskan untuk atom lain yang memiliki nomor atom lebih dari 1. Kemudian teori atom Bohr juga tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen. Teori atom yang berikutnya yaitu teori atom mekanika kuantum yang disebut dengan teori atom modern. Ditemukan oleh Erwin Schrödinger bahwa kedudukan elektron dalam atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Teori atom mekanika kuantum adalah sebagai berikut, bahwa posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Atom mempunyai kulit-kulit elektron, sudah dikemukakan oleh Bohr dalam hal ini, dan setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Jadi, kulit masih terdiri dari subkulit-subkulit. Sementara gerakan elektron pada lintasannya berupa gelombang. Karena dia berupa gelombang, maka posisi elektronnya itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanya kebolehjadiannya. Teori atom modern digambarkan bahwa inti atom tetap bermuatan positif, sementara elektron berada di sekitar inti pada
lintasan tertentu seperti awan elektron. Jadi penggambarannya adalah sebagai berikut. Kelebihan dari teori mekanika kuantum atau teori atom modern yaitu dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Dan yang kedua, dapat menjelaskan perubahan energi saat terjadi perpindahan elektron. Kalau tadi Bohr belum dapat menjelaskan energi tersebut. Namun demikian, teori atom modern juga mempunyai kelemahan, yaitu bahwa persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dengan elektron tunggal. Untuk partikel dengan elektron yang banyak itu tidak dapat diterapkan. Berdasarkan teori-teori yang kita sudah bahas di depan, maka kita bisa simpulkan sebagai berikut. Pada awal mula teori atom dikemukakan oleh Dalton itu bahwa atom itu berbentuk bulat, pecah, dan padat. Ini artinya bahwa atom itu bagian terkecil, jadi tidak memiliki partikel yang lain. Nah, hal ini akhirnya dikembangkan lagi oleh Thomson, bahwa Thomson mengemukakan ada muatan positif dan muatan negatif di dalam atom. Tetapi muatan positif dan negatif tersebut belum dapat dipisahkan oleh Thomson. Letaknya seperti apa? Jadi di sini masih bercampur. Nah, akhirnya disempurnakan oleh Rutherford. Rutherford sudah menjelaskan bahwa muatan positif dari atom itu berada di dalam inti. Sementara muatan negatif dari elektron beredar mengelilingi inti pada jarak tertentu. Dan akhirnya teori Rutherford disempurnakan lagi oleh teori Bohr, bahwa lintasan elektron tidak hanya satu, tetapi ada beberapa lintasan yang disebut dengan orbit atau kulit. Dan akhirnya, yang terakhir, disempurnakan lagi oleh teori mekanika kuantum atau teori atom modern, bahwa kulit itu masih terdiri dari sub-sub kulit, sehingga letak elektron itu hanya bisa ditentukan kebolehjadiannya, jadi tidak pasti ada di mana, ya, tapi kebolehjadian letak elektron, karena elektron beredar mengelilingi inti dalam bentuk gelombang seperti awan elektron. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat, dan jika Anda menyukai silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih.